Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Makasih ya buat yang udah ngikutin channel aku. Yang baru gabung, selamat datang ya guys. Di film Layangan Putus yang menceritakan tentang perselingkuhan. Lanjut saja ke episode 5, dimulai dari Aris yang masuk ke lobi kantor. Dan ternyata di dalam sudah ada Kinan dan Raya yang menunggu. Dan tiba-tiba Miranda pun menyusul masuk di tengah-tengah mereka. Aris pun gugup dan panik melihat Kinan dan Miranda. Sesaat kemudian, ketika di ruangan Aris memesankan makanan untuk Raya. Setelah itu, Aris izin ke Kinan untuk mengecek pekerjaannya. Lalu Aris menuju ruangan Miranda untuk memberitahukan meeting akan segera dimulai. Aris kembali masuk ke ruangannya. Kinan yang melihat Aris seperti menutupi sesuatu, tingkah lakunya yang aneh dan gugup, membuat Kinan merasa ada yang aneh dengan Aris. Hingga Kinan menyuruh Aris untuk duduk santai. Kinan yang masih penasaran dengan nomor kontak yang bernama Jack, lalu Kinan bertanya di mana ruangan Jack. Lagi-lagi Aris berkelit dengan menjawab bahwa Jack ke kantor ketika ada klien-klien saja. Kemudian setelah Kinan bertanya-tanya ke Aris, Kinan pun pamit pulang. Rapat Aris di kantor pun berlangsung. Tapi Aris tidak fokus nih guys, sehingga Miranda menegur Aris yang sebelumnya sudah mengetahui tingkah laku Aris di belakang Kinan. Ketika selesai meeting, Miranda dan Aris mengobrol tentang kejadian tadi pagi di parkiran mobil. Di sisi lain, Kinan yang menyirami tanaman didatangi tetangganya yang memberikan makanan, yang baru mendengar Kinan sakit. Tak lama Aris datang dan Kinan mencium bau-bau perselingkuhan dan menyindir. Lalu Aris berkata, di balik suami yang sukses ada seorang wanita hebat di belakangnya. Namun Kinan berkata, ada wanita di depan dan di belakangnya. Hingga kata-kata Kinan itu membuat Aris kikuk nih guys. Beberapa saat kemudian, saat Lastri membersihkan mobil, menemukan kancing baju dan memberitahukan ke Mbok Atun mungkin ini kancing baju milik Ibu Kinan. Kinan pun datang dan menghampiri mereka. Saat melihat kancing baju itu, Kinan semakin mencurigai Aris. Ketika di sekolah, Kinan bertemu Miranda. Kinan mencoba bertanya kepada Miranda tentang Pak Jack. Miranda menjawab tidak ada nama Jack di kantornya. Beberapa saat kemudian Miranda mengajak Aris bertemu di kafe. Miranda bercerita tentang Kinan yang bertanya tentang Jack, dan Miranda menjawab sejujurnya bahwa tidak ada nama Jack di kantornya. Lalu Aris mengingatkan Miranda kalau kita sama-sama pegang rahasia masing-masing. Pagi-pagi Kinan menyiapkan sarapan. Tiba-tiba Aris mendapat panggilan dari kantornya, yang pada saat itu Aris harus mengantar Kinan kontrol. Akhirnya Kinan harus pergi bersama temannya. Kinan sedikit kecewa. Aris yang sudah pulang dari kantor langsung mencium Kinan. Lalu Kinan menyuruh Aris mandi. Saat Aris mandi, Kinan melihat lagi kancing baju yang ditemukan di mobil Aris, yang membuat Kinan semakin ingin mencari bukti kecurigaan Kinan. Di pagi harinya, Kinan bertemu Lola untuk meminta bantuan Lola untuk mencari tahu tentang nomor yang Kinan curigai. Di sisi lain ada Miranda yang membawa Brandon ke psikologis, dan ternyata psikologis itu adalah Lydia, yaitu selingkuhan Aris. Lalu mereka pun berkenalan. Sepulangnya Aris dari kantor, Aris menemui Lydia di mobilnya. Mereka membahas tentang Raya dan Brandon. Lalu Aris membahas tentang Miranda yang pernah melihat Lydia keluar dari mobil Aris.
Aris berkata kalau Aris dan Miranda saling memegang kartu masing-masing. Di suatu sisi Lola dan Kinan membahas tentang perempuan yang dicurigai Kinan. Lola memberi keterangan kalau perempuan selingkuhan itu seorang psikolog, berasal dari Bandung dan kos di Jakarta. Tapi Lola sedikit curiga nih, sebenarnya itu buat temannya Kinan atau buat Kinan sendiri. Namun Kinan meyakinkan Lola dengan berkata memang buat temannya. Keesokan harinya Kinan menuju alamat kos yang Lola berikan. Kinan mengaku sebagai saudara Lydia dan dia menyamar dengan nama Sari. Ternyata menurut info teman Lydia, dia sudah pindah ke apartemen yang baru. Beberapa saat kemudian Aris dan Lydia bertemu dan membahas tentang nama Sari yang mencari Lydia. Di sana Lydia berkata kalau dia hanya orang ketiga sedangkan Aris beristri. Aris menjawab kalau Aris cinta Lydia. Lydia pun berkata, tapi Aris juga mencintai istri kamu kan? Di malam hari Kinan mengecek tentang selingkuhan Aris. Tiba-tiba Aris datang dan menemui Kinan. Kemudian Aris meminta cemilan. Saat Kinan mengambil cemilan, Aris mencoba mencari sesuatu di meja Kinan. Namun keburu Kinan membuka pintu dan Aris pun panik sampai menabrak kursi. Setelah Raya berangkat sekolah, Kinan masuk ke ruangannya dan membuka laci mejanya dengan kunci yang Kinan simpan di pas bunga. Di malam hari ketika Aris dan Kinan tertidur, Kinan bermimpi bermain layangan bersama Aris dan Raya. Ketika Kinan memegang tali layangannya, Aris dan Raya tiba-tiba menghilang. Akhirnya Kinan pun memanggil-manggil nama Aris sampai membuat Kinan terbangun dan melihat Aris tidak ada di sampingnya. Lalu Kinan bangun dari tempat tidurnya dan turun mencari Aris. Ketika Kinan sampai di bawah, Kinan kaget. Dan ada apa ya guys? Penasaran kan? Sama aku juga. Untuk itu, ikutin terus lanjutan dari episode layangan putus ini ya guys. Untuk itu jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan lanjutan episode-episodenya. Thanks you guys. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.